من يعش عن ذكر الرحمن نقبت له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Seseorang yang berpaling dengan sengaja daripada mengingati Allah yang Maha Pemurah dengan apa jua bentuk mengingati Allah, sama ada dengan membaca Al-Quran atau sebagainya, maka dia akan diserahkan kepada satu syaitan, dan syaitan itu akan sentiasa bersamanya. Syaitan itu bersama kawan-kawannya yang lain, semuanya akan bersama-sama menghalang mereka yang berpaling daripada mengingati Allah, daripada jalan yang lurus, dan mereka menganggap bahwa mereka berada pada jalan hidayah. Az-Zukhruf ayat 36. Menurut sebuah hadis bahwa telah ditetapkan satu syaitan bagi setiap orang, bagi orang kafir. Syaitan tersebut akan sentiasa bersamanya dalam setiap keadaan mereka, yaitu semasa makan, minum, dan tidur. Manakala untuk seseorang yang beriman, syaitan itu akan berada agak jauh. Dia berada dalam keadaan menunggu-nunggu. Sebaik saja dia mendapati orang mukmin itu sedikit saja lalai, maka dia akan terus menyerang. Pada tempat lain Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akun minas salihin wa lam yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kamu, begitu juga dengan perkara yang lain, melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Sesiapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian daripada apa-apa jua harta benda yang telah kami berikan kepada kamu pada jalan Allah, sebelum datang kematian kepada salah seorang daripada kamu, lalu dia berkata dengan penuh penyesalan, Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak memberi peluang kepadaku untuk beberapa hari dengan menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui setiap amal perbuatan kamu, apa-apa jua yang dilakukan, sama ada baik atau buruk. Al-Munafiqun ayat 9-11. Terdapat juga hamba-hamba Allah yang pada bila-bila masa pun tidak pernah lalai daripada mengingati Allah. Hazrat Sabiri berkata, saya lihat pada satu tempat budak-budak sedang membaling seorang gila dengan ketulan tanah. Saya telah memarahi budak-budak itu. Budak-budak itu berkata, orang ini mendakwa bahwa dia dapat melihat Allah. Saya menghampiri orang itu dan kedengaran dia berkata sesuatu. Saya memberi sepenuh perhatian untuk mendengar apa-apa yang diberkatakannya. Dia berkata, Ya Allah, syukur karena kamu telah membiarkan budak-budak itu mengganggu aku. Saya memberitahunya bahwa budak-budak itu membuat satu tuduhan terhadap kamu. Dia bertanya, apakah yang dikatakan oleh mereka? Saya memberitahu bahwa budak-budak itu berkata bahwa kamu mendakwa melihat Allah. Mendengarkan perkara tersebut, dia merenung dan berkata, Wahai Sabili, demi Allah, Zat yang Maha mencintainya, aku telah dibiarkan dalam keadaan angau, dan aku dibiarkan berkelana jauh dan dekat dalam keadaan resah dan bingung. Sekiranya sekejap saja dia hilang daripadaku, maka hatiku akan hancur karena perpisahan itu. Setelah berkata demikian, dia berlari meninggalkan aku sambil membaca syair, Ya luka fi aini wa dzikruka fi fami.
wa maswaka fi qalbi fa aina taghiru. Ketika Hazrat Junaid Al-Baghdadi hampir meninggal dunia, seseorang telah mentalkin kepadanya kalimat la ilaha illallah. Beliau menjawab, aku tidak pernah melupakannya pada bila-bila masa pun, yakni peringatan hendaklah diberikan kepada orang yang pernah lalai. InsyaAllah apa yang kita dengar dapat kita amalkan, InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.